pendidikan yang sekolah menurut aku sih penting banget ya cewek, karena sekolah itu kan bukan cuma tempat untuk kita belajar aja nih, tapi juga ada belajar bersosialisasi, bisa saling menghargai. Apalagi kita sebagai sesama umat muslim harus banget gitu menjaga ulama Islamnya, yaitu bisa bertahan sesama umat Islam. Ini keren nama apalagi sekarang tuh banyak banget contoh yang sederhana gitu, seperti kita ngajarin kita membuat PR atau aktivitas yang menurut mereka tuh soal mereka itu ngomong gitu, itu tuh contoh kita tuh udah menerapkan umat Islam di sekolah gitu. Kalau jadi bentuk bantuannya itu tidak yang kayak besar gitu ya, jadi misalnya kayak sederhana gitu ya, jadi bisa seperti yang sederhana kita menyatakan kita atau sekedar dari cerita mereka. Yang paling penting kita ajarin mereka kalau ada pelajaran yang kurang mereka pahami, itu juga bentuk pilihan loh. Nah iya benar banget. Apalagi sekarang tuh banyak kawan juga yang suka membuat terus juga mereka tuh saling menceritakan gitu. Jadi kita tuh kalau bercanda itu sebenarnya nggak boleh terlalu berlebihan, sama apa yang semua harus ada yang berbicara. Ya saya dengan satu aman dan saya mengambil Islam juga ya, yang berkaitan dengan atas siswa. Contohnya kalau kita lagi ada masalah kayak ada perbedaan pendapat, nah itu nggak bisa lama benar kita selesaikan dengan musyawarah dan saling memaafkan. Jangan malah kita selesaikan dengan pertemanan. Apalagi nih kita harus saling menghargai setiap orang, karena kan setiap orang itu punya karakter, punya kebiasaan masing-masing yang nggak bisa kita pukul rata gitu. Oh, jadi dengan hal-hal baik tersebut kita terapkan di lingkungan pendidikan, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan membuka keharmonisan. Iya, betul banget. Nah, ini juga berhubungan dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada min. Dibaca min karena hukum tajwidnya izhar kholqi, karena ada nun mati bertemu dengan hamzah dan dibaca dengan jelas seperti ini. Min. Selanjutnya ada ajli. Hukum tajwidnya yaitu qalqalah sugro, karena terdapat huruf jim atau huruf qalqalah yang barisan mati atau sukun dan dibaca dipantulkan seperti ini. Ajli. Selanjutnya ada zalika. Hukum tajwidnya yaitu matobi'i, karena terdapat zal bertemu dengan alif yang dibuang. Itu di atas zal ada garis vertikal yang menunjukkan alif yang dibuang dan dibaca panjang 2 harokat seperti ini. Zalika. Jika digabungkan maka dibaca min ajli zalika. Selanjutnya ada kata bena. Kata hukum tajwidnya yaitu qalqalah sugro. Terdapat huruf ba mati di tengah kalimat dan dibaca itu dipantulkan seperti ini. Kata b. Dan ada na. Nah itu hukum tajwidnya matobi'i. Terdapat harokat fathah yang bertemu dengan alif mati. Dan cara bacanya dibaca 2 harokat seperti ini. Kata bena. Selanjutnya ada ala. Hukum tajwidnya yaitu matobi'i, karena terdapat lam bertemu dengan alif yang dibuang dan dibaca panjang 2 harokat. Ala. Selanjutnya ada bani. Hukum tajwidnya yaitu mad zaid munfasil, karena terdapat huruf matobi'i dalam satu kalimat yang bertemu dengan hamzah yang ada di kalimat yang lain. Cara bacanya panjang 2-5 harokat seperti ini. Bani. Selanjutnya ada isra. Isra ai. Hukum tajwidnya yaitu mad wajib mutasil, karena terdapat matobi'i kumpul dengan hamzah dalam satu kalimat dan dibaca panjang 5 harokat. Isra. Dan ada huruf i. Itu hukum tajwidnya matobi'i karena terdapat ya mati sebelumnya dan ada huruf yang berbaris kasroh. Cara bacanya panjang 2 harokat. Oke. Selanjutnya ada annahu mang. Hukum tajwid anna yaitu gunnah, karena terdapat nun bertasyid dan bacanya ditahan serta memakai nada dengung ke hidung seperti itu. Anna. Dan selanjutnya ada hukum tajwidnya mad silah qasirah. Sebelum hadomir ada huruf yang hidup yang ada barisnya. Kalau sebelum hadomir hurufnya mati, maka itu tidak bisa disebut mad silah qasirah jika dibacanya annahu mang. Oke. Selanjutnya ada mang qatala. Hukum tajwidnya yaitu ikfa, karena terdapat nun mati bertemu dengan huruf qaf atau huruf ikfa dan bacanya berubah menjadi ang seperti ini. Mang qatala. Oke. Selanjutnya ada nafsam bighairi. Hukum tajwidnya yaitu iklab, karena terdapat tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara bacanya suara nun mati atau tanwin dirubah yang asalnya berhuruf dibacanya tuh n dan ini menjadi m seperti ini. Nafsam bighairi.
Jika digabungkan, itu dibaca seperti ini. Min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin. Ada hukum tajwid ijhar terhadap tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Cara bacanya itu tanwin dibaca jelas. Nafsin, nafsin. Lalu au fasadin fi. Terdapat matobi'i. Ada alif mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah. Cara bacanya dibaca panjang 2 harokat. Au fasa. Lalu juga ada ikhfa, yaitu terdapat tanwin bertemu dengan huruf fa. Cara bacanya suara tanwin condong ke huruf m. Au fasadin fi. Au fasadin fi. Au fasadin fil ardi. Din fil ardi. Fil ardi. Ada alif lam qamariyah. Terdapat alif lam bertemu dengan huruf hamzah, huruf qamariyah. Cara bacanya lam mati dibaca jelas. Din fil ardi. Din fil ardi. Lalu juga ada tafkhim, yaitu dibaca tebal. Terdapat ro mati yang sebelumnya itu ada baris fathah. Cara bacanya ro-nya dibaca tebal. Din fil ardi. Lalu ada guna, faka'annama. Terdapat guna, yaitu nun bertasydid. Cara bacanya ditahan serta memakai dengung ke hidung. Faka'annama. Lalu juga ada matobi'i, yaitu alif mati yang sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah. Cara bacanya dibaca panjang 2 harokat. Faka'annama. Lalu qatalan nasa. Terdapat alif lam syamsiah, yaitu alif lam bertemu dengan huruf nun, huruf syamsiah. Cara bacanya huruf lam dimasukkan ke huruf nun. Qatalan nasa. Lalu juga ada matobi'i, yaitu alif mati sebelumnya ada huruf fathah, jadi ini dibaca panjang 2 harokat. Qatalan nasa. Lalu jami'ah. Terdapat matobi'i, yaitu ya mati sebelumnya ada huruf baris kasroh, dibaca panjang 2 harokat. Lalu juga ada mat itwat, terdapat tanwin fathah diwakafkan. Cara bacanya tanwin dihilangkan, panjangnya 2 harokat. Qatalan nasa jami'a. Kalau digabung jadinya bighairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Waman. Kemudian terdapat hukum idhar khalqi, di mana terdapat huruf nun sukun yang berhadapan dengan huruf khalqi atau huruf tenggorokan. Maka nun sukun dibaca atau dibunyikan dengan jelas. Jadi masih huruf asal n dan jangan ditahan. Seperti waman ahya. Berikutnya, ya hukumnya adalah matobi'i, sebab ada alif yang didahului harokat fathah. Maka huruf ya kita panjangkan 2 harokat. Seperti waman ahyaha. Kemudian huruf h. Huruf h hukumnya matobi'i karena terdapat huruf halif yang sebelumnya berharokat fathah. Jadi kita panjangkan 2 harokat. Seperti ahyaha faka'annama. Berikutnya nun. Nun ini hukumnya adalah gunnah atau nun musyadadah atau wajibul gunnah. Sebab nun bertasydid, maka cara bacanya adalah nun didengungkan. Jadi ditahan kurang lebih dengungannya 2 harokat. Seperti faka'annama. Kemudian ma hukumnya adalah mad zaiz munfasil karena ada matobi'i yang bertemu dengan hamzah dalam 2 kata, di mana matobi'inya terdapat pada kata faka'annama, yaitu alif sebelumnya fathah, lalu hamzahnya ini adalah alif dengan harokat fathah pada kata kedua, yaitu ahya. Maka huruf mim kita panjangkan boleh 4 sampai 5 harokat. Seperti faka'annama ahya. Ahya jika berhenti, yaknya hukumnya matobi'i karena ada alif sebelumnya berharokat fathah, maka jika berhenti, yaknya panjang 2 harokat. Ahya, namun dibaca panjangnya hanya saat berhenti aja. Kalau wasol, itu kan matnya gugur ya, jadi yaknya pendek. Ahyan langsung masuk ke nun. Kenapa? Karena di sini ada pertemuan 2 huruf sukun, di mana sukun pertama alif, sukun kedua ada pada nun sukun. Nun tasydid ini mengandung 2 nun, yaitu nun sukun dan nun fathah. Sukun bertemu sukun itu tidak bisa dibaca, sehingga sukun pertama itu dilepaskan. Jadi kalau wasol, kenapa kok yaknya pendek gitu? Karena nggak ada alifnya, bisa dibaca ahya. Kemudian hukum alif lamnya dinamakan hukum alif lam syamsiah karena alif lam menghadapi hukum syamsiah, yaitu nun. Maka cara bacanya alif lam tidak kita baca atau disebut dengan idgham syamsi, seperti an-nasa. Selanjutnya nunnya dihukumi dengan gunnah musyadadah. Karena nun bertasydid, maka cara bacanya adalah nunnya ini didengungkan. Jadi bunyinya n-nya ditahan, seperti ahyanna. Kemudian na hukumnya matobi'i karena ada alif sebelumnya berbaris fathah, maka hukum nun panjangnya 2 harokat, seperti an-nasa jami. Mi hukumnya adalah matobi'i karena ada ya sukun yang sebelumnya berharokat kasroh, maka huruf mim panjangnya 2 harokat, seperti jami'a. Ketika berhenti di sini, hukumnya adalah mati waw, sebab ada harokat tanwin fathah yang kita berhentikan atau kita wakafkan, dan cara bacanya panjangnya itu 2 harokat, seperti jami'a. Walaqad.
Di sini ada hukum tajwid namanya qalqalah sughra. Karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya itu sukun asli dan ada di tengah bacaan. Maka cara bacanya adalah dipantulkan dengan pantulan yang kecil seperti walaqad jaa. Kemudian ada hukum mat wajib muntasil karena ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka mat tabi'inya adalah alif didahului baris fathah. Kemudian hamzahnya a pada kata ja'athum, maka jim dipanjangkan boleh 4 sampai 5 harokat. Seperti walaqad ja'athum. Kemudian ada hukum izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba di sini hurufnya adalah huruf ro, maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas seperti ja'athum. Selanjutnya ini ada baris keempat yang bacaannya Rasuluna. Nah, Rasuluna ini tajwidnya itu mat tabi'i. Dia itu dibaca panjang 2 harokat pada huruf na. Jadi dibacanya seperti ini. Rasuluna, Rasuluna, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Selanjutnya itu ada bil bayinat. Bil bayinat. Nah, jadi tajwid itu alif lam komariah dan mat tabi'i. Fathah tegak pada nun, bacanya itu alif lamnya dibaca jelas, huruf dia bertasydidnya ditekan, dan bacaan natnya ini dipanjangkan 2 harokat. Jadi bil bayinat gitu, bil bayinat gitu, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya itu ada summa. Summa ini tajwidnya itu gunah, mim bertasyid. Sebenarnya ini disambung sama inna sebenarnya, cuman kita pisah aja biar kalian nggak bingung. Jadi summa itu gunah, mim bertasyid, dan dia dibacanya tuh ditekan atau didengungkan selama 2 harokat. Jadi summa gitu. Terus habis itu ada inna. Sebenarnya summa sama inna ini sama, gunah juga dia tajwidnya. Tapi kalau inna ini nunnya yang bertasyid. Kalau tadi summa itu mim yang bertasyid. Kalau inna ini nunnya yang bertasyid. Nah, dibacanya juga sama seperti tadi summa. Bedanya dia cuman hurufnya aja, huruf vokalnya aja. Inna. Nah, jadi dia ditekan dan didengungkan selama 2 harokat. Selanjutnya itu ada kasiram min. Kasiram itu tajwidnya itu mat tabi'i dan idgham bigunah, tanwin bertemu mim. Kalau mat tabi'i itu kasrah bertemu ya sukun. Dibacanya itu kalau mat tabi'i panjang 2 harokat, tapi kalau misalnya gunah ini itu dibaca tahan dan didengungkan. Jadi kasiram mim gitu. Jadi kayak kasiram. Nah, pas bagian romnya ini itu agak didengungkan, jadi kasih ramin. Nah, pas bagian kasih si itu dibacanya panjang 2 harokat seperti itu kurang lebih. Terus selanjutnya itu ada minhum ba'da, minhum. Nah, minhum ini tajwidnya izhar halki, nun sukun bertemu ha, dibacanya jelas tanpa dengung pada nun sukunnya. Jadi dibacanya itu minhum gitu. Minhum ba'da. Nah, ba'da ini tajwidnya ikhfa syafawi, mem sukun bertemu dengan ba. Nun sukun bertemu dengan ba, bacanya itu ditahan atau dengan didengungkan. Contohnya seperti ini, minhum ba'da. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Terus selanjutnya itu ada zalika. Zalika. Nah, ini tuh tajwidnya mat tabi'i. Di sini tuh terdapat fathah tegak pada zal. Lalu dibacanya panjang 2 harokat pada huruf za-nya ini. Jadi dibacanya seperti ini. Zalika, zalika. Nah, itu huruf za-nya dipanjangkan itu. Selanjutnya itu ada fil ardi. Nah, fil ardi itu tajwidnya alif lam komariah, alif lam bertemu dengan hamzah. Harus dibacanya itu alif lam dibaca jelas, fil ardi. Nah, huruf filnya ini dibaca dengan jelas. Terus huruf ro-nya ini dibaca dengan tebal atau takhim. Jadi seperti ini. Fil ardi. Nah, dibacanya tebal. Selanjutnya itu ada lamusyrifun. Fil ardi lamusyrifun. Nah, lamusyrifun ini tajwidnya mat arid sukun. Mat tabi'i bertemu huruf hidup yang dimatikan karena wakaf. Wakof. Ya, wakof. Terus mat arid sukun ini dibacanya itu panjang 2 sampai 6 harokat dengan mematikan huruf nun di akhir. Jadi dibacanya lamusyrifun seperti itu. Jadi lamusyrifun, funnya itu agak panjang gitu. Nah, di bagian ri-nya itu dibacanya itu seperti didengungkan gitu. Nggak didengungkan sih, kayak lamusyrifun dipendekkan gitu maksudnya. Kurang lebih seperti itu. Selain Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32, ada juga pembahasan di hadis riwayat Muslim yang memiliki arti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab,
Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan harta benda. Maka beliau bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi di samping itu juga pernah mencaci si ini, menuduh si ini, makan harta si ini, menumpahkan darah si ini, dan memukul si ini. Maka kebaikannya diberikan ke si ini, dan kebaikannya diberikan ke si ini. Maka apabila telah habis kebaikannya, sedangkan belum terbayar semua tuntutan orang-orang yang lainnya, diambilkanlah dosa-dosa orang yang pernah dizolimi untuk dipukulkan kepadanya. Kemudian ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Dalam Quran surah Al-Hijr ayat 32 menggambarkan betapa besar nilai satu kehidupan manusia, sehingga seorang raja harus menghindari tindakan yang dapat mengancam, merendahkan, dan memperhatikan orang lain. Di lingkungan sekolah, hal tersebut dapat dicegah dengan tidak melakukan bullying, penghinaan, diskriminasi, perkelahian, dan apapun itu yang dapat mengancam sekolah. Masalah bullying bukan sekedar persoalan kecil dari lingkungan pendidikan. UNESCO telah memperkirakan 1 dari 3 siswa di dunia telah mengalami bullying oleh teman sebayanya. Oleh karena itu, data ini menunjukkan bahwa menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai di sekolah itu sangat penting. Oleh karena itu, data tersebut dapat menjadi bahan refleksi bagi seorang pelajar untuk tidak berperilaku yang tidak baik. Sebaliknya, hubungan solidaritas sebagai saling bantu, bekerja sama, dan memberikan dukungan keberanian dapat memperkuat hubungan sosial. Memelihara kehidupan dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Sebagai seorang pelajar, kita tidak hanya bertuntut untuk memiliki prestasi akademik, tetapi juga memiliki sikap yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan. Islam mengajarkan anak-anak untuk saling menyayangi, menghormati, membantu, dan menjaga kehidupan anak. Jangan jadikan perbedaan menjadi alasan untuk bermusuhan, tapi jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk memperkuat persaudaraan. Mari bersama-sama membangun lingkungan sekolah dengan penuh keharmonisan